Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan-rekan semua. Di kesempatan kali ini, di pertemuan pertama, kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan RPS, Rencana Pembelajaran Semester, untuk mata kuliah Analitik Data. Untuk mempersingkat waktu, saya akan jelaskan secara draft atau secara singkat apa saja yang akan kita pelajari di mata kuliah Analitik Data. Baik, jadi sesuai dengan RPS, kita ada 4 CPL yang di breakdown menjadi 13 sub CPMK yang di dalamnya harus diberikan kepada rekan-rekan semua, baik ilmunya maupun prakteknya, sehingga nanti bisa menyelesaikan mata kuliah data analitik ini dengan baik. Baik, ini sub CPMK-nya, nanti teman-teman bisa baca di Simponi. Saya lanjut. Jadi koordinatornya ada Ibu Mardiani, kemudian anggotanya ada saya dan Pak Farisi, atau juga ada Pak David. Kemudian untuk referensi bukunya, beberapa disebutkan di RPS, atau nanti saya perlihatkan buku-bukunya di slide saya berikutnya. Kemudian untuk kuis 10, soft skill 10, sama seperti ketentuan penilaian untuk mata kuliah lainnya juga, tugas 20, UTS 30, dan UAS 30. Kemudian kita masuk ke tabel pokok bahasannya. Jadi terdiri dari 29 atau 30 termasuk UAS pertemuan yang akan kita bahas secara komprehensif terkait dengan data analitik. Jadi hari ini pertemuan pertama tentu saja RPS yang sedang kita lakukan sekarang, kemudian nanti kita masuk ke materi pertama, yaitu terkait dengan pengenalan dulu terkait dengan analitik data dan terminologi di dalamnya, kemudian lingkupnya seperti apa. Kemudian di pertemuan kedua tadi, karena ini mata kuliah teori dan praktikum, maka di pertemuan 2 nanti kita sudah mulai sedikit masuk ke praktikumnya, ngoding. Kemudian di pertemuan 3 kita menggunakan prinsip computational thinking. Jadi ada kerangka berpikir atau metodologi yang akan kita gunakan sehingga pada saat kita menghadapi sebuah permasalahan terkait dengan data, maka kita bisa menyelesaikannya sehingga dapat memberikan sebuah insight ataupun pendukung keputusan untuk level manajerial. Kemudian itu di teorinya, kemudian di pertemuan keempatnya kita mencoba untuk ngoding lagi, yang kali ini menerapkan prinsip computational thinking tadi. Kemudian di pertemuan 5, evaluasi masalah, kemudian karakteristik data, analisis, dan kebijakan pada permasalahan bisnis. Ini juga teori. Di pertemuan 6, kita lanjut ke praktikum untuk teori pertemuan 5. Kemudian di pertemuan 7, kita masuk ke theoretical framework. Dalam hal ini statistik deskriptif dari inception, artinya dari tahap awal ke proposition pada analisis data, ke tahap pengambilan insight ataupun pengambilan keputusan dari tahapan awal tersebut. Nomor 8, kita akan mempraktikkan statistik deskriptifnya. Kita mulai dari korelasi, linear, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas di situ, termasuk implementasi rumusnya, kemudian implementasi di
skripnya seperti apa, itu akan ada di pertemuan 8. Pertemuan 9 kita kuis 1, pertemuan 10 dari pertemuan 8 kita coba visualkan. Jadi di pertemuan 10 kita tetap scripting, tetapi dari sisi visualisasi datanya. Jadi karakteristik data itu akan berujung pada visualisasi data yang berbeda juga. Kemudian 11 itu juga masih terkait dengan visualisasi data. Kemudian di 12 ini sudah masuk ke tahapan CT atau computational thinking-nya, analisis dekomposisi. Jadi bagaimana data tersebut di breakdown atau ke subsistem yang lebih kecil lagi. Kemudian abstraksi, bagaimana data itu dipilih, mana yang penting-penting saja. Kemudian pattern rekognisi, melihat polanya, bagaimana data itu bergerak. Kemudian nanti ada generalisasi dan otomatisasi yang merupakan prinsip dari computational thinking di data analitik atau data science. Kemudian di pertemuan 13 kita coba mengurai satu persatu terkait dengan prinsip computational thinking tadi, tetapi dalam bentuk program. Di pertemuan 15 kita UTS, kemudian di pertemuan 16 program terkait masalah data science, kemudian di 17 masih melanjutkan framework tadi 17-18 yang dekomposisi, abstraksi, pattern rekognisi dan lain sebagainya. Kemudian di 19 kita sudah mulai mendetailkan langkah propositionnya. Dalam hal ini ada klasifikasi, kita akan breakdown algoritmanya seperti apa, kemudian karakteristik datanya seperti apa, kemudian scriptingnya seperti apa, kemudian klasterisasi, kasusnya seperti apa, kemudian hasil nantinya seperti apa, cara membaca visualisasi datanya seperti apa. Kemudian di pertemuan 22 ini kita quiz 2. Kemudian di 23 lanjut lagi klasterisasi. Kemudian di 24 sama 25 dan 26 kita masuk ke tahapan deskriptif, artinya sudah di level akhir dari sebuah data analitik nanti yang akan saya jelaskan di pertemuan satu ini, yaitu analitik optimasi dan analitik rekomendasi. Oke, terakhir 28 dan 9 ini terkait dengan presentasi tugas besarnya. Jadi itu yang akan kita lalui selama satu semester ini. Nanti dilihat saja di bagian satuan acara pengajarannya detail dari masing-masing pokok bahasan tadi. Kemudian diperhatikan juga bentuk pembelajarannya. Jadi kalau di sebelah kiri atau laring offline maka kita ketemunya di kelas. Kalau daring kita ketemunya di SPON atau secara online. Jadi contoh yang pertemuan 1 ini secara laring harusnya. Kemudian di pertemuan keempat itu kita masuk ke SPON, kita masuk ke wilayah offline, wilayah online maksudnya. Jadi mohon diperhatikan nanti, atau saya akan ingatkan lagi ketika pertemuannya harus online atau offline. Baik, itu yang ada di RPS. Jadi kita perlahan saja untuk hari ini kita masuk ke pertemuan 1 dulu. Nanti jika ada pertanyaan silakan sampaikan ke forum ataupun ke Google, ke WhatsApp grupnya. Oke, baik, kita mulai ke pertemuan 1. Jadi mata kuliah kita data analytics atau analitik data. Sebagai informasi awal, jadi untuk pertemuan kali ini
kita akan bahas background-nya dulu, kemudian terminologisnya atau istilah-istilah yang nantinya akan ada di data analitik, kemudian categories of analytics-nya. Ini yang penting rekan-rekan semua ya. Jadi nanti akan ada 4 step atau 4 tahapan yang menjadi fondasi dari cara berpikir kita. Kemudian sinergetic triangle-nya. Jadi 4 poin ini kita bahas secara singkat di video ini. Jadi di pertemuan 1 ini, sub CPMK yang mau kita capai adalah mahasiswa mampu menjelaskan mengenai prinsip analitik data dan perbedaannya dengan analisis data, big data, dan data mining. Nanti akan saya jelaskan secara perlahan. Baik, ini referensi yang nantinya akan kita gunakan. Jadi yang pertama dari Thomas Buckler, Data Analytics. Jadi ini menggunakan prinsip-prinsip, ada algoritma di dalamnya, kemudian pengantarnya juga ada penjelasan terkait dengan data analitik, data analisis, kemudian data mining dan seterusnya, dan banyak lagi teori yang ada di dalam buku tersebut. Kemudian karena kita wilayah sistem informasi, jadi ada keterkaitan dengan kebutuhan bisnis, maka kita bisa menggunakan buku yang kedua ini. Buku yang kedua cukup powerful, cukup banyak teori yang ada di dalamnya, termasuk beberapa yang saya sebutkan di awal tadi ada di buku ini. Jadi ini sudut pandang bisnisnya, bagaimana mengelola bisnis menggunakan sistem pendukung keputusan dan lain sebagainya. Kemudian juga ada business analytics, sama halnya dengan 2 buku yang sebelumnya. Jadi ini juga dalamnya terkait dengan apa-apa saja teori yang akan nantinya kita bahas, termasuk di dalamnya algoritma, kemudian tahapan-tahapan pengolahan data, handling data, dan lain sebagainya juga ada di buku ini. Kemudian computational thinking. Jadi ini buku yang kita pakai untuk meluruskan cara berpikir kita terkait dengan data tentunya. Computational thinking dari Peter Dunning. Kemudian karena nanti kita secara praktikum menggunakan Python, dan ini salah satu tools atau bisa dikatakan tools yang paling populer untuk data analytics, yaitu Python dengan semua library-nya nanti. Masuk di sana kita akan menggunakan library untuk visualisasi data, untuk algoritma, matematika, dan segala macamnya itu. Jadi 2 buku ini yang akan nanti kita gunakan sebagai referensinya. Kemudian Big Data Fundamentals ini pendukung saja, karena beberapa kecenderungan sudah mengarah ke Big Data. Nanti untuk lengkapnya atau mata kuliah pendukung lengkapnya ada di teknologi Big Data, namun secara irisan ini sangat berkaitan erat dengan Big Data. Jadi beberapa referensi kita ambil dari buku Big Data Fundamentals tersebut. Oke, ini referensi yang kita gunakan. Baik, saya mulai dari yang pertama. Oke, jadi ini merupakan sebuah transisi yang sebelumnya, kita bicara background-nya dulu. Sebelumnya kita menyimpan berkas atau dokumen itu menggunakan rak-rak atau lemari-lemari yang tentu saja data yang dimasukkan atau data yang disimpan itu butuh effort yang lebih ketika mau dicari, ketika mau diolah, dan lain sebagainya. Ini pendekatan lama atau pendekatan dulu. Kemudian berangsur
shifting atau beralih ke new word yang kita istilahkan yang tadi yang collection menjadi instrumentation. Jadi yang tadinya sumber datanya atau tempat penyimpanannya ada di lemari, yang sulit kita cari, yang sulit kita simpan, yang sulit kita kelola, kali ini berubah bentuk menjadi digital. Bisa saja ada di komputer, bisa saja ada di cloud, bisa saja ada di handphone, bisa saja ada di instrumentation lainnya, ya, seperti sosial media dan lain sebagainya. Nah, ini memberikan sebuah paradigma baru, paradigma yang berbeda dari yang sebelumnya manual sehingga sekarang sudah berbentuk digital. Artinya kita ada perpindahan dari passive collection to active instrumentation. Artinya tempat penyimpanan menjadi fleksibel, ketika mau diproses datanya pun akan jauh lebih kompleks tentunya, tetapi sisi lain akan mendapat banyak keuntungan dari data yang kita simpan tersebut. Jadi realitanya ketika instrumentation ini terbentuk atau datanya sudah banyak atau datanya sudah menyebar dalam bentuk digital, ini bisa jadi dalam bentuk market trend, competitor movement, and consumer behavior. Artinya datanya bisa jadi menjadi memperlihatkan tren pasar, kemudian pergerakan kompetitor, kemudian tingkah laku dari pelanggan kita yang tadinya tersimpan secara manual di collection, tetapi sekarang datanya sifatnya digital dan kita bisa reach dengan gampang sehingga kita bisa mengelola. Nah, disitulah opportunity-nya. Jadi selain kompleksitasnya yang bertambah, tetapi sisi lain positifnya adalah kita lebih mudah membaca pergerakan dari instrumentation tadi. Artinya kita banyak diuntungkan ketika data itu menjadi raw material kita untuk memenangkan kompetisi. Jadi yang tadinya all menjadi new word, yang tadinya collection menjadi instrumentation, sehingga muncullah opportunity yang dibutuhkan untuk improvement perusahaan, untuk improvement produk dan lain sebagainya. Jadi ini latar belakang dimulainya gap atau dimulainya kesempatan untuk bisa mempelajari perilaku dari data yang dimiliki. Oke, kemudian ini sebagai contoh, jadi ada case the hurricane trends. Jadi ada hurricane, ada badai atau badai. Jadi contohnya Walmart yang tadinya Walmart tidak lagi menghadapi kejadian dari badai ini sebagai sebuah ancaman, tetapi sisi lain Walmart bisa mendapat opportunity atau advantage dari kejadian ini dengan membaca data dari penjualannya pada saat pra ataupun setelah dari hurricane ini atau setelah storm ini. Jadi yang tadinya pertanyaannya bukan lagi what will the storm do, tetapi what will people do. Artinya Walmart ini manufaktur, penjual salah satunya makanan mungkin dalamnya. Jadi dia tidak lagi melihat atau tidak lagi konsen bagaimana dampak dari storm tersebut, tetapi dia lebih melihat kepada apa yang dilakukan people pada saat sebelum atau sesaat atau sesudah badai itu berlangsung. Jadi sudut pandangnya atau paradigmanya bergeser, yang tadinya menganggap ini sebuah ancaman
walaupun tetap ada ancamannya, tetapi dari sisi lain dimanfaatkan untuk keuntungan dari Walmart itu sendiri. Jadi what will people do-nya. Kemudian insight yang didapat. Jadi yang tadinya datanya dikumpul, kemudian ditambang untuk melihat histori dari pelanggan atau pembelanjanya, kemudian penjualannya dikumpul, kemudian dilihat, oh ternyata bukan hanya baterai yang laku sebelum hurricane-nya, tetapi juga pop tart. Nah, inilah yang disebut sudah mulai menggali, sudah mulai mencari pola dari pra hurricane. Jadi bukan cuma baterai, tetapi pop tart juga ternyata sebelum badai itu pop tartnya naik 7 kali lipat. Begitu juga minuman lainnya. Jadi ada insight yang didapat dari perilaku consumer saat terjadi bencana. Apa saja dan kapan itu bisa dilihat jika kita menggunakan pendekatan instrumentation tadi. Tapi kalau kita menggunakan collection tapi lebih ke tidak mungkin rasanya kita mengumpulkan data manual kemudian untuk mendigitalisasikannya dengan cepat, sementara keputusan itu hitungan menit. Jadi ini salah satu keuntungannya. The result, predictive technology allow inventory optimization based on human behavior. Jadi bagian inventory bisa mengoptimalisasikan persediaannya berdasarkan perilaku dari manusianya atau perilaku dari konsumennya. Not just weather pattern. Jadi bukan hanya sebatas melihat kapan hujan, kapan banjir dan segala macamnya itu. Jadi dia bisa mempertimbangkan dari sisi human behavior-nya. Nah, ini salah satu case bagaimana data itu dimanfaatkan, dipelajari, mulai dikembangkan untuk mendukung keputusan. Problem lainnya, selain yang saya sebutkan sebelumnya, ini saya coba cantumkan beberapa problem bisnis yang dapat dideteksi atau dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan keilmuan data yang kita sebutkan saat ini. Yang pertama, anomaly detection. Jadi nanti bisa saja datanya banyak. Ketika datanya banyak, itu akan menjadi susah untuk melihat ada tidak anomali atau perbedaan atau bias data yang kita kumpulkan tersebut. Contoh misalkan kita bikin grafik seperti di slide, grafiknya normal, standar, bermain di value 100 mungkin sampai ke 0 atau 10, kemudian di saat tertentu ada terjadi lonjakan. Lonjakan ini keluar dari kebiasaan. Bila itu disebut dengan anomali tadi. Tapi bukan berarti anomali ini salah. Mungkin ada pola baru atau perilaku baru yang didapati data yang mungkin nanti menjadi pola atau pattern yang berbeda dari sebelumnya. Jadi kita bisa menggunakan keilmuan data yang kita miliki untuk melihat anomali atau mendeteksi anomali. Sekali lagi, anomali yang kita dapatkan bukan berarti salah, tetapi bisa saja menunjukkan pola yang baru. Jadi kalau datanya banyak, ini akan menjadi susah untuk melihat anomalinya atau biasnya atau outliernya. Maka kita bisa mempelajari terutama untuk sisi visualisasi datanya. Kemudian fraud detection. Jadi kita juga bisa mempelajari datanya. Contoh seperti di slide, misalkan seorang nasabah misalkan biasanya aktif menggunakan kartu kreditnya di sebuah wilayah, anggap saja di
Indonesia di ring waktu antara jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Anggaplah normalnya seperti itu. Tetapi seketika atau pada saat tertentu si kartu kreditnya itu aktif di jam 3 pagi misalkan di belahan negara lainnya, maka bisa saja kita menganggap itu sebuah fraud detection karena transaksinya atau penggunaan dari kartu kreditnya di luar dari penggunaan normal dari si nasabah tersebut. Kemudian identity theft, kemudian yang ini terkait dengan pemalsuan identitas. Jadi nanti bisa saja kita masukkan sebuah KTP yang mungkin sebelumnya sudah bocor di sosial media, kemudian digunakan di sama kayak tadi di negara lain atau di kota lain, maka itu bisa terdeteksi oleh data analitik kita atau data science yang akan kita pelajari ini. Kemudian data analitik atau data science juga bisa menyelesaikan atau mendeteksi customer analytic. Jadi sebuah manufaktur misalkan kayak Indomaret, Alfamart, itu kita bisa melihat perilaku dari pelanggannya. Jadi misalkan wanita dengan umur 18 sampai 35 tahun itu barang apa saja yang menjadi produk yang dibeli oleh wanita tersebut. Kemudian pria misalkan umur 25 sampai 40 tahun itu apa saja yang dibeli, maka kita bisa melihat behavior tersebut dari data-data yang kita punya. Selain itu, competitive monitoring, kita bisa melihat pergerakan dari kompetitor kita. Tentu saja misalkan kita mau menjual sebuah barang, kita cek dulu barang tersebut di marketplace, berapa harganya, kemudian bisa diekstrak lokasinya, mungkin paling banyak ada di mana jualannya dan lain sebagainya. Maka data tersebut juga bisa kita gunakan untuk competitive monitoring. Artinya kita harus mempelajari bagaimana perilaku data tadi, bagaimana menghandle data tadi, kemudian bagaimana memberikan algoritma di dalamnya sehingga kita dapat menemukan atau dapat mendukung keputusan kita. Begitu juga new product development. Jadi sebelum kita memproduksi atau mendevelop sebuah produk, kita butuh riset dulu, kita butuh mengumpulkan data-data, baik data dari konsumen maupun dari kompetitor maupun dari sisi material dan lain sebagainya. Maka itu juga bisa kita gunakan untuk data analitik. Jadi 6 poin ini mewakili bisnis problem di organisasi atau di perusahaan yang bisa terselesaikan atau bisa memanfaatkan data analitik untuk menjadi pendukung keputusannya. Oke, moving from intuition to evidence. Jadi sebelumnya kita menggunakan intuisi untuk memutuskan keputusan bisnis. Tetapi sekarang kita beralih ke evidence. Jadi kita butuh datanya, kita butuh buktinya sehingga pendukung keputusan kita atau keputusan kita itu akan lebih berdasar, lebih valid dan lain sebagainya. Sebagai contoh misalkan sebuah perusahaan mendapat proyek, kemudian proyek tersebut diberikan ke tim yang selama ini intuitionnya timnya itu akan
cenderung mempunyai kedekatan dengan pimpinan atau manajer, sehingga pimpinan atau manajer menggunakan intuisinya untuk memilih tim yang akan mengerjakan proyek itu tersebut. Tetapi jika kita menggunakan evidence, maka keputusan dari manajer tadi atau keputusan dari direkturnya itu akan berdasarkan di data. Artinya jika kita mempunyai data proyek selama mungkin 5 tahun yang dalamnya sudah ada tim-tim yang mengerjakan, maka kita bisa lihat atau kita bisa breakdown, misalkan nilai proyek berapa, kemudian jadwal proyeknya kapan, lokasinya di mana, kemudian butuh material atau peralatan seperti apa, kemudian orang-orangnya yang akan mengerjakan seperti apa. Maka dengan data yang kita punya, si direktur atau manajer itu bisa menggunakan keputusan memilih tim yang tepat sesuai dengan kriteria-kriteria tadi, sehingga tidak mengedepankan intuisi. Jadi itu yang disebut dengan moving from intuition to evidence. Jadi berdasarkan keputusan yang diambil berdasarkan data. Jadi kalau kita lihat di sini ada istilah D, data driven decision. Jadi pengambilan keputusannya berdasarkan data. Dan alurnya kalau kita lihat dari bawah, ada positive effect of data processing, kemudian data engineering. Data engineering ini seperti yang teman-teman lakukan di BDT, basis terapan, artinya teman-teman insert, kemudian join, dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan data engineering dan processingnya, including big data. Inilah kenapa tadi alasannya ada big data di referensi tadi. Jadi pengolahan datanya di sini, kemudian nanti masuk ke data science. Istilah-istilah ini akan saya jelaskan berikutnya. Kemudian data science-nya dengan keilmuannya, dengan algoritma, dengan statistik yang ada, maka itu akan menjadi data driven decision making. Inilah yang pada akhirnya menjadi tujuan akhir dari mempelajari keilmuan data atau data science atau data analitik. Oke, kemudian ini grafik memperlihatkan standard firm sama data driven firm. Jadi ada kenaikan 4-6% hajar productivity yang tidak menggunakan data sebagai pengambilan keputusannya dan yang menggunakan data sebagai pengambilan keputusannya. Jadi harusnya perusahaan sudah beralih ke data driven sehingga membuka peluang-peluang atau opportunities dari produk ataupun dari persaingan yang ada sejauh ini. Oke. Nah, ini ada dua defining the discipline. Jadi ada data science di situ, kemudian ada data mining. Jadi kita mulai dari dua ini dulu. Data science itu adalah prinsipalnya, the framework for thinking, cara berpikirnya, principle that guide the extraction of knowledge. Sekali lagi, tujuan akhirnya adalah kita mengambil keputusan. Tapi sebelum mengambil keputusan, kita dapatkan knowledge-nya dulu. Dan untuk mendapatkan knowledge-nya itu, kita butuh prinsipalnya. Prinsipalnya itu ada di data science. Kemudian data mining. Data mining itu tools-nya, the technology for doing the actual extraction of knowledge via algorithms. Jadi dasarnya atau fondasinya adalah si data science, tetapi tools atau teknologi yang digunakan untuk mengekstrak data tersebut menjadi sebuah knowledge, itu yang disebut dengan data mining. Data science provide the structure, data mining perform the work. Jadi yang bekerja adalah si data miningnya. Dari dua ini harusnya saya harap bisa sedikit memperlihatkan perbedaan antara data science sama data mining. Jadi singkatnya data science itu adalah prinsipalnya atau teorinya atau framework berpikirnya, tetapi si data mining itu adalah
yang mengerjakannya atau yang tools yang digunakan atau teknologi yang digunakan untuk mengekstrak data knowledge tadi. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini beberapa terminologi lainnya. Jadi muncul lagi nih istilah data science, data mining, data analysis, data analytics. Jadi data science at a high level, data science is a set of fundamental principles, sama seperti tadi, that guide the extraction of knowledge from data. Jadi yang memandu mengekstrak knowledge dari data. Jadi ini prinsipalnya, atau bisa dibilang ini skup terluar dari sebuah ilmuwan data lah, apapun itu namanya, big data, data mining. Ini data science adalah fundamental terluarnya atau terbawahnya. Kemudian data mining, the extraction of knowledge from data via technology that incorporate this principle. Jadi sama kayak tadi, ini adalah teknologinya, teknologi yang digunakan atau tools yang digunakan untuk mengekstrak datanya tadi menjadi knowledge. Kemudian teman-teman atau rekan-rekan akan ketemu dua istilah lagi, data analysis sama data analytics. Data analysis is the process of examining data to find fact, relationship, pattern, insight, and or trends. Jadi kalau data analysis itu menghasilkan atau outputnya menemukan fakta saja, menemukan fakta. Entah itu sifatnya hubungan, entah itu pola, ataupun entah itu tren. Jadi data history yang kita punya, jika hanya sampai stepnya data analisis, berarti kita hanya mendapatkan informasi, oh data A berhubungan dengan data B ternyata. Oh polanya setelah A, B maka C, seperti itu. Dan lain sebagainya. Artinya kita menyimpulkan sebuah fakta dari data yang kita analisis. Jadi itu definisi data analisis. Data analytic is a broader term that encompass data analysis. Data analytic is a discipline that include management of the complete data life cycle, which encompasses collecting, cleansing, organizing, storing, analyzing, and governing data. The term includes the development of analysis method, scientific techniques, and automated tools. Jadi kalau kita punya sebuah data history, si data tadi jika ingin mendapatkan sebuah informasi saja tentang apa yang sudah terjadi nih dari data tersebut, itu sampai di level data analysis. Tetapi kalau kita naikkan levelnya berikutnya, kita mau memprediksi masa depan, misalkan kita mau prediksi produk apa sih yang harus kita produce untuk 2 bulan ke depan, 2 tahun ke depan, kapan sih launching dan lain sebagainya. Artinya masuk ke tahap berikutnya atau tahap masa depannya, maka itu juga bagian dari data analytics. Jadi kalau tadi data analysis hanya sebatas membaca data saja, menyimpulkan, mendapat informasi dari data tersebut, tetapi kalau data analytics lebih menyeluruh lagi, bukan hanya sebatas membaca data saat ini, tetapi juga bisa menemukan atau memprediksi data untuk kedepannya, seperti itu. Oke, itu 4 termnya. Baik. Nah, untuk lebih memperjelaskan lagi, kita punya categories of analytics. Jadi di dalamnya ada 4 bagian. Ini sekali lagi pondasi dari apa yang akan kita kerjakan sampai akhir semester, yaitu deskriptif, diagnostik, prediktif, preskriptif. Jadi teman-teman bisa melihat dari gambaran di slide ini bahwa paling low complexity-nya atau tidak kompleks atau tidak terlalu kompleks mempelajarinya itu deskriptif.
explain what happened, menjelaskan apa yang terjadi saja. Explain what happened. Kemudian masuk ke bagian diagnostik. Jadi deskriptifnya explain what happened. Kalau diagnostik adalah explain why it happened. Why it happened. Jadi kenapa itu terjadi? Mengapa itu bisa sekian angkanya? Maka itu dijawab oleh diagnostik. Dan secara complexity ini mengarah ke medium. Secara value insight ini dapat insight baru. Kalau insight itu data sebelumnya, insight itu adalah data saat ini, informasi saat ini. Kemudian nanti di 2 step berikutnya mulai mengarah ke foresight. Jadi itu diagnostik, explain why it happened. Kemudian step ketiganya predictive, forecast what might happen. Jadi memprediksi nih, prediksi yang tadinya kita setelah dapat nih, oh ternyata di bulan puasa itu sirup marjan yang paling banyak, ya. Sirup marjan 5 tahun terakhir mungkin dapatlah di setiap Indomaret itu kurang lebih ada, anggap saja ada 2.000 botol marjan yang terjual atau yang terjual selama bulan puasa. Maka kita bisa menggunakan data tersebut, kemudian menggunakan statistik, menggunakan algoritma untuk memprediksi nih di 2026 ini sampai akhir lebaran nanti kira-kira hitung-hitungannya berapa botol marjan yang akan terjual. Jadi kita bisa menggunakan algoritma untuk memprediksi penjualan, sehingga kita dapat insight-nya bahwa di sebuah Indomaret misalkan itu setelah hitung-hitung akan diprediksi 2.500 atau 3.000 botol untuk setiap Indomaretnya. Itu contoh saja prediktif. Kemudian preskriptif, recommend an action based on the forecast. Kalau tadi menghitung prediksi, kemudian kalau preskriptif itu apa yang dilakukan, apa yang harus dilakukan untuk mencapai hasil prediksi tadi. Jadi preskriptif adalah apa yang dilakukan untuk prediksi tadi. Jadi misalkan marjan tadi, berarti produksinya atau distribusinya harus tanggal sekian, kemudian harus produksinya sekian, di Indomaret cabang A harus sekian, di Indomaret cabang B harus sekian, kemudian penempatan marjannya harus di dekat dengan produk apa, itu harus dipelajari di preskriptif dan itu ada ilmunya. Nah, jadi keempat term ini atau keempat tahapan inilah yang akan kita pelajari tahap per tahap, baik secara teori maupun secara praktikum, menggunakan scripting sehingga kita bisa mendapatkan ini deskriptif, kemudian ini visualisasinya, ini diagnostik, kemudian ini breakdownnya, kemudian prediktif, ini modelnya, kemudian ini akan ada hasilnya, kemudian yang preskriptif, ini klasternya dan lain-lain sebagainya. Maka inilah yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Baik, kita sambung, saya cukupkan dulu sampai di kategori of analytic, kita sambung di pertemuan berikutnya. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.